Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Wildan Haidar Robin dari Teknik Geofisika. Oke, teman-teman, kalau misalnya kemarin kita udah buat tentang tentang codingan, tentang data kita, yang dimana kita ubah menjadi least square, dan sekarang kita akan mempelajari tentang WLS. Nah, teman-teman, apa sih WLS itu? Jadi, WLS adalah sebuah kepanjangan dari Weighted Least Square, di mana kita membobotkan data yang kita percaya benar itu lebih besar bobotnya daripada bobot noise. Sehingga tujuannya apa, teman-teman? Sehingga tujuannya nanti adalah data noise kita itu seakan-akan tidak terlihat. Kalau misalnya kita hapus, rasanya nggak mungkin deh. Contohnya aja, kalau misalnya kita analogikan, kita ditanya tentang apakah kamu sudah makan, padahal kita udah makan. Dan kita jawab, aku belum makan. Dan itu kan sama sekali nggak boleh, teman-teman ya. Kita nggak boleh bohong gitu tentang data kita. Nah, di sini tujuan dari WLS atau Weighted Least Square adalah seperti itu, teman-teman. Di mana kita membobotkan data yang kita percaya benar atau data yang bukan noise, kita bobotkan lebih besar daripada data noise kita. Sebagai contoh, kita mempunyai data 100 data dan satunya adalah sebuah noise. Sehingga noise ini kita bobotnya lebih kecilkan daripada data yang kita anggap benar. Kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung aja masuk ke codingannya seperti apa sih dan fungsinya itu nanti seperti apa. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita udah masuk ke Jupiter ya. Masuk. Terus saja. Jadi di sini kita udah di Jupiternya. Sekarang kita tinggal codingan yang aku maksud. Oke. Sekarang kita langsung aja kita buat via WLS atau ke. Nah, di sini kita codingannya menjalankan W-nya dulu. Oke. W, teman-teman. Ini, oke. MPI, MPI, terus jadiin datanya tuh. Nah, terus nanti di sini adalah sebuah yang kita mau bobotkan nilainya. Misal di sini nilai kita kan yang kita buat ambil contoh adalah nilai yang pertama dari 6 data ini. Itu dari 3, 4, 5, 6, dan data. Terus kita kita di sini membuat data yang pertama. Data yang pertama itu kita sebagai noise gitu ya, sebagai contoh aja tuh. Sini data yang pertama berarti di sini kita tulisnya adalah di sini kita tulis. Nah, ini kita tulis 0,0. Oke, 0,0. Kenapa 0,0? 0,0 itu em, 0 kan kalau misalnya yang di Jupiter, yang di Honda atau Python gitu, 0 itu adalah satu teman. Ya. Nah, di sini 0,0 kita bobotkan misalnya bobotnya 0,2 ini. Nah, terus setelah kita bobotkan, kita ada MOLS ya, teman. Atau kita buat dia em, suatu suatu rumusnya gitu ya. Karena kemarin kalau misalnya kita buat rumus inversi kan GTD first gitu ya dan lain-lain. Nah, kalau ini adalah GTW, GTWG inverse gitu ya. Langsung aja kita buat maka transpose G transpose W dikali G inverse kali G inverse, oke. Kali G inverse dikali G transpose berarti ya. G transpose dikali W dikali Y. Nah, terus untuk A-nya adalah GT. GT transpose dikali dengan W dikali dengan G itu sendiri. Nah, terus untuk yang B, kita masukkan G kali G transpose, sorry, G transpose dikali W. Nah, di sini dikali Y, teman-teman. Kali Y. Nah, kita pakai problem solving ini, problem clean out solve ini supaya nanti dia datanya lebih bagus, teman-teman. Jadi kita langsung aja tulis rumusnya.
MLS sama dengan tempeling out solve. Di sini teman-teman bisa nulis sesuai parameternya, teman, sesuai parameter ini AB. Kalau teman nulisnya itu AC juga nggak apa-apa, yang penting nanti di sini tulisnya adalah AC, AC, AC gitu. Di sini karena aku AB berarti aku tulisnya betul AB. Oke. Di sini kita udah nulis solvingnya atau kita dapat solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke yang slope-slope itu teman, yang seperti ini. Slope, intercept, intercept, error, kayak gitu ya. Nah, kita langsung aja. Slope sama dengan ini aku mau di-upload aja nanti jadinya. Jangan lupa di sini mana? Oke. Jangan lupa nanti di sini itu MWLS ya teman, karena biar tidak tercampur dengan yang di atas ya. Oke. Karena ini juga ini MWLS atau dari solusi WLS itu sendiri. Solusi dari WLS. Ini nol ya, seperti biasa. Karena dari awal intercept, intercept kita tulis plot juga dari solusi MWLS juga teman. Di sini baru satu. Nah, di sini ada decals atau decalculate-nya. Decalculate, decalculate apa? Decalculate yang WLS ya. Tuh. Beda dengan yang decalculate yang ini kalinya. Ya. Ini decalculate WLS atau G, nanti matriks G dikali WLS itu sendiri. MWLS, sorry. M WLS ya teman. Nah, terus di sini kita buat errornya. Karena kan di sini udah ada slope, di sini udah ada slope, intercept sama ya, pastinya ada error teman-teman. Kita buat codingan errornya. Jadi kita buat mpsum. Nah, di sini teman-teman ditulisnya juga MWLS ya teman-teman. Dari apa error WLS itu sendiri karena kita bisa membedain nanti yang biasa sama yang error error yang WLS gitu. Nah, kita buat mpsum ya karena kita mau jumlah gitu. Y dikurang jadi kurang dikalkulate ya atau dikalkulate WLS ya teman-teman. Nah, dikalkulate WLS, nah nanti ini kali dua gitu. Oh, sudah. Oke. Nah, jadi baru kita memfigurkan suatu kotak ya teman-teman. Suatu kotak em, dari WLS itu sendiri gitu ya. Di suatu kotak dari jadi kita buat kotaknya sekarang buat WLS itu sendiri gitu. Berbeda dengan yang solusi yang G ini gitu ya. Solusi yang G ini. Oke, kita buat ini figur buat WLS nih gitu. Oke, habis itu kita plot, kita ngupload apa teman-teman? Kita ngupload garisnya teman-teman ya. Kita ngupload garisnya. X ini deh calculate, terus kita buat dia itu loop, terus ketebalannya ketebalannya ini teman-teman boleh bebas ya, boleh bebas sih, boleh bebas santai aja. Dan weight-nya 2 ketebalannya, terus langsung ini aja, kita langsung labelnya kita buat kita copy aja, copy kita paste. Nah, di sini calculate WLS. Kalau WLS adalah ya WLS sendiri. Ini labelnya WLS ya. Ini DKWLS ya. Ini DKWLS. Karena ya yang OLS ini adalah sebuah data yang original ya teman-teman. Kalau misalnya sebuah noise dan sebuah data yang benarnya itu dicampur jadinya OLS original. Nah, sementara yang WLS adalah sebuah data yang udah bobotnya kita kita besarkan gitu, bobotnya kita besarkan. Nah, di sini habis kita plot data, kita buat title. Kita buat title. Sini kita membuat title-nya adalah
OLS versus OLS linear. Jadi kita buat font size 14 aja, 14. Terus dia font widthnya itu buat aja, buat judul ya, karena kita buat bold aja karena buat judul gitu. And then habis itu kita buat LTX label. LTX labelnya ini kita sorry X X terus font size. Nah ini kita copy teman-teman, kita copy jadi Y label. Sini jangan lupa diganti jadi Y teman-teman. Oke, jadi Y. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke PLT Legend. Untuk membuat nanti dia ada legendnya kayak gitu. Ada kayak gininya. Ada nama-namanya gitu. Nah, kita buat dia txt str. Udah ya. Nah, terus um, txtr ini udah dibuat. PLT teksnya. Oke, sudah semua. Oh, belum. Kita buat txtr yang khusus. Ini ya, teman. Yang khusus wireless-nya gitu. Wireless. Ya, teman-teman. Kita buat slot. Slotnya kita buat 3 aja. Setnya kita buat 3 juga. Kalau kita buat 3 saja. Dan baru kita buat errornya. Ya, dari, error dari OLS saya dulu ya. Kita buat error dari OLS saya dulu. Kita buat dia slot. Sorry. Kita buat dia error teman-teman. Error dari ininya. Ya, error WLS. Kita buat, sorry, tiga, tiga angka belakang koma aja. Kalau koma, ya, kita buat tiga juga. Tapi ini yang WLS, teman-teman. Kita buat slot, kita set tiga foto. Error dari WLS, teman-teman. Error, terus, oke. Ini juga kita buat error gini aja nggak apa. Terapi, kita WLS Y, kita WLS Y. Terus, habis WLS Y, ada error, terus WLS, terus error lagi, teman-teman. Sebenarnya benar. Oke. Kita langsung aja ngupload dari saya. Di sini yang salah kan warnanya WLS. Oke, 3F 3. Oh, di sini. Nah, kita buat plotnya atau kita buat garisnya. PLT title. eh, kita, kita- ini judulnya boleh terserah teman-teman ya. Tapi di sini aku mau buat dia data linear version noise filter. Filter. Oke, noise filter font size-nya kita buat 15. Terus font weight-nya kita buat dia jadi bold aja. Oke, font size, font weight, terus PLT extable, kita buat dia nilai X, nilai X. Terus ini PLT ya label, kita buat dia nilai. Oke, di sini udah teks STR-nya, terus PLT legend lagi, PLT legend, terus kita tutup, terus dan teks STR, STR-nya, and then barulah sekarang kita jalankan. Data inverter ini yang baru data doang teman-teman, data nggak ada garis apa-apa. Nah, terus di sini, oh, sorry teman, ini y-nya is not finite. So, kita kasih y kecil. Nah, di sini nozzle tete kayak gini, cuman bentar.
belum ada datanya ya teman-teman ya. Oke. Oke, di sini karena udah kita buat WLS ya, cuman datanya itu belum ada karena kita belum memfilter teman-teman. Kita memfilter setidaknya data-data yang misalnya contoh kayak yang noise itu kita tandain jadi X atau jadi apa kayak gitu, Pak. Nah, di sini di bawahnya kita langsung aja tulis fungsinya adalah data original gitu ya. Misal ini PD data frame sebenarnya data. Kenapa data? Karena di atasnya ini kita tulisnya data, teman-teman. Oke, tulisnya data. Nah, setelah itu baru kita tulis di data clean. Ini nulisnya boleh apa aja teman-teman ya. Data clean, contoh misalnya kayak clean doang, clean data ya nggak apa-apa. Sini df dari ini ya, df originalnya, df original, terus df orig lagi, df orig. Sini baru kita tulis em, tulis dia itu nilai x-nya. Nah, nilai X yang kalau clean kan dia berarti harus lebih ya. Harus lebih dari 5. Nah, kayak gitu. Kalau yang misalnya 5 atau sama dengan 5 maka nanti dia terhitung sebagai noise, teman-teman. Jadi makanya kita nulisnya adalah sini lebih dari 5. Sini kita buat sama, tapi bedanya ya, dibedain ini data noise. Oke, data noise. Data every ini nilai nilai Y, sorry. Nilai Y. Nah, ini kita buat beda. Jangan lupa. Kalau misalnya kurang dari 5 atau sama dengan 5 maka itu adalah sebuah noise. Oke, kita buat sekarang daya kopinya. Nah, di sini untuk daya copy adalah untuk fungsi dia memfilter semua data yang kurang dari 5 atau kurang kurang dari 5 atau sama dengan 5 itu akan menjadi sebuah X kayak gitu. Kita buat markernya jadi sebuah X kayak gitu ya. Oke, kita G terus np kolom terus start. Ini sebuah fungsinya ya teman. X np1 ya, np1 dan dari X teman. Nah, habis itu kita buat M residual kayak gitu-gitu. Residuals terus rank S juga sama dengan npelin alt ya. Npelin alt is square, oke. Okay? Is square. Terus di sini kita G, G, koordinat kita buat nol. Oke, sini kita buat slope. Oh, 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 oh. Langsung M. Terus sini nol. Sini nggak usah ada plot ya. Langsung kita M. Nah, setelah kita buat slope dan interceptnya, habis itu kita buat, ini ada error ya. Ada error, baru kita buat float dia. Error, ah, oke. Kita buat dia error. Float, terus residual saya teman-teman. Terus ini nol, and then if then residual. LTS capture-nya teman-teman. Kita buat dia data clean. Ini tadi teman-teman untuk memfilter pokoknya semua data yang kurang dari 5 atau sama dengan 5 itu sama dengan aku mau buat dia kayak X gitu. Oke, data clean, clean datanya teman-teman ini bebas namanya ya, sesuai namanya nilai X, terus data clean lagi nilai Y. Oke, nah di situ kita mau buat dia colornya itu misalnya mau merah aja, terus marker
size-nya, maksudnya sorry, kita buat S, terus S-nya 50 untuk gedenya semana gitu teman. Baru labelnya kita tulis terserah ini ya teman-teman, datanya apa nama tulisnya. Ini aku mau tulis observed data aja, observed data, observed data, observed data clean ya, clean. Nah di sini kita copy tinggal copy aja, tinggal copy. Nah di sini data noise teman, data noise di sini nilai X, terus di sini juga data noise, data noise nilai Y, colornya green, kita buat dia color green, terus di sini X nya 100. Labelnya adalah noise data, noise data. Ya, kurang dari yang kurang kurang dengan 5. Oke, setelah kita buat kayak gini, nah selanjutnya apa teman? Ya betul, kita buat em, kita buat dia apa? Kita buat dia kayak PLT title lah gitu ya. PLT title. Terus ini datanya adalah data version, data linear version, noise, fill, noise filter. Terus kita buat dia font size-nya berapa teman-teman? Itu terserah teman-teman. Font size-nya aku membuat dia 14. Terus kita buat font weight-nya kita buat dia oh, karena judul. Terus kita buat dia LTF label, LTF label, LTF label, PLT label, PLT label. Kita buat dia nilai Y, ini nilai X. Oke, ini sudah kita buat PLT legend. Biar ada. Oke, langsung kita mulai. Oke, sini data inversi linear tanpa apa-apa. Terus ini OLS versus OLS. Tapi di sini DF-nya tidak terdefinisi ya teman. Oke, tidak terdefinisi karena sorry, sorry. Ini harusnya ini. Nah, kayak gini. Ini juga. Oke, di sini datanya doang. Data doang tanpa. Oke, ternyata setelah aku cek lagi, ternyata kurang ya sama dengan data ya. Jadi ini nggak kesambung itu data clean ya. Oke, coba data clean nilai X, nilai Y, sorry, nilai Y. Kalau X berarti nilai X ya teman. Nilai X di sini dapat dia values yaitu reshape. Nah, di sini kita buat paste aja. Kita paste, terus kita copy. Ini buat Y. Y sama dengan data clean di sini nilai Y. Kita buat juga dia values reshape yang 1,1. Oke, selanjutnya baru kita jalankan teman. Nah, data inversi linear, data OLS, data inversion OLS,
tiga. Oh, sudah benar kan? Ya, masih salah. Coba kita cek cek cek. Kita coba lihat cek teman-teman. Australian also. Oke, kita dijalankan. Nah, baru kita sudah ada data ya teman. Setelah kita otak-atik, sekarang ternyata ada data ya teman-teman ya. Tadi kita salah di sini, nolnya kita kecil ya. Terus di sini juga S, gak ada S-nya. Terus ini kurang ada tanda kurung. Di sini belum menuliskan data clean-nya ini, dua-duanya. Jadi tadi datanya sempat bermasalah teman-teman. Tapi sekarang sudah bisa. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kan data contoh teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke data yang benarannya atau real datanya. Oke, kita masuk ke data real. Oke, sekarang kalau kemarin kita udah pakai data contoh, sekarang kita masuk ke data real. Sebenarnya codingannya sama aja teman-teman. Cuman di sini kita menggunakan data real. Kalau yang kemarin kita menggunakan data contoh. Oke, langsung aja teman-teman. Tanpa berlama-lama kita masuk ke codingannya. Let's go. Oke, pertama kita tulis dulu WLS atau weighted least square. Sini bisa kita menggunakan sama dengan NPI, NPIs, sorry, NPI and data, NPI and data. Terus di sini teman-teman nanti kita bisa menggunakan atau kita bisa memasukkan sebuah bobot ya. Misal ini bobotnya aku mau di 0,0 jadi data pertama gitu bisa. And then setelah itu kita menggunakan fungsi dari WLS itu sendiri atau rumusnya teman-teman ya. Yang kita tahu kan sorry, G dikali G transpose dikali W atau weighted loss dari weighted pembobotan itu G transpose kali W dikali dengan G pangkat inverse. Oke, itu dari inverse dikali G dikali W dikali Y. Oke, yang baru kita masuk ke solving. Sama dengan G dikali transpose tulis dua kali dulu dikali transpose dikali W kemudian dikali G lagi. Sekarang kita ke B. G transpose dikali W dikali Y. Oke, dimana kita solve atau M dari WLS ini itu sama dengan NP lin out solve. Nah, seperti yang aku bilang kemarin kita menggunakan solve itu supaya nanti hasilnya lebih bagus teman-teman. AB. Oke, lin out solve. Nah, terus sekarang kita masuk ke slope. Slope dari W atau slope weighted. Terus ini intercept W juga. Kita masuk ini, kita masuk plot, kita masuk plot kali G kali sorry MWLS MWLS 0 ya. Karena ini yang pertama terus plot dikali MWLS nya satu. Oke, bam. Terus kita masuk ini decalculate WLS. Kenapa WLS? Ya karena kita menggunakan atau kita akan mengkalkulate data observed data WLS itu sendiri. MWLS dari mana? Betul. MLS ada di sini teman. Dan solve dari A kali B sendiri. Dikalkulate. Terus kita juga ada error. Kita mau hitung error juga tuh. Di sini namanya terserah teman-teman. Namanya terserah kalian apa. Di sini aku mau namanya error WLS saja. Error WLS kita dapat dari NP sum dikali ini decals. Jadi kurang decal. Nah ini sama dengan kayak lin alc dari decals decals WLS gitu ya. Oke, kita dapat errornya. Sekarang kita figure. Kenapa kita figure? Kita plot figurnya untuk ini decals dan errornya. Alter figure, boom. Alter figure kita gunakan fixed size, dengan 7 kali 5 seperti biasa, seperti kemarin 7 kali 5 aja. Kemudian kita plot, kita plot x decals, x decals kita gunakan B terus juga lain ya
itu sama dengan 2 aja biar nggak terlalu tebal banget teman-teman. Terus selain kita nggak usah line style, kita langsung label. Yang langsung label namanya adalah OLS. Ini kita copy, copy tapi gini decal OLS. Ini warna hitam, ininya adalah OLS. Oke, OLS. Di sini kita udah buat tabel dari legend ya. Sekarang kita buat nama kotaknya itu sendiri. LT, title. Kita buat namanya em, data measurement. Oh enggak, kita buat dia OLS versus WLS. Oke, WLS linear, linear fitting. Nah, kita udah dapat. Di sini kita buat font size. Kita font size-nya sama dengan 12 saja. Terus kita buat font weight-nya. Font weight-nya kita buat bold. Jadi kita udah teman-teman. Font weight-nya. Font weight-nya ya udah. Nah, terus kita namanya ya. Nama dari X label dan Y labelnya itu apa? X label kita namain X dengan font size. Font size-nya kita ganti jadi 12. Kemudian PLT label untuk label ya labelnya teman font 12. Nah, setelah kita muat ini kita buat PLT legend. Oke, PLT legend. Pastinya ada teks XTR-nya itu. Jadi txt STR. Nah, kita buat teks XTR itu jangan seperti kemarin teman-teman untuk OLS gitu ya, OLS error dan juga OLS error. Kita buat F OLS, kita buat OLS Y dengan slop ya. Errornya 3F saja. Selanjutnya kita buat OLS. Ini kita copy aja ya teman-teman ya. Kita copy. Boom, boom, boom. Kita copy. Dan juga ini errornya kita copy. Ini F error, OLS, ini WLS, slop. Oke, slopnya udah kita buat. Errornya error dari WLS itu sendiri. Error WLS dari mana? Ya dari sini teman. Pesam ya dikurang decals kali 2. Dan di sini tidak usah. Sini udah ya teman-teman. Nah sekarang kalau misal kita udah buat seperti ini, baru kita buat kita plot. Misal data yang di pertama, yang pertama kita buat 0,1 dan jadilah seperti ini. Hup, hup, kosong. Ya karena kita belum menampaikan suatu maksud dari ini teman-teman. Oke. Nah sekarang tugas kita yang sekarang belum selesai. Oke. Tugas kita yang sekarang belum selesai. Nah sekarang kita baru plot, teman. Nah kita belum plot. Nah kita plot data dari kita memfilter ya. Kita buat fungsi filter di mana filteran itu menfilter kalau misalnya yang lebih dari suatu data yang kita inginkan, maka dia adalah sebuah noise. Kita buat VLT title. Ini terserah teman-teman. VLT title ya apa? Kalau di sini aku ngikutin data measurement noise filter. Di sini tetap sama ya. X label ya labelnya, terus juga VLT legendnya. Ini data California, proses segini, terus ini dan juga VLT legend, legend. Nah, VLT legend. Nah, coba kita ini enter. Oke, di sini karena ada kesalahan teman-teman. Ini ada loan. Dan di sini menunjukkan bahwasannya kita memang harus benar-benar sangat-sangat sangat teliti, ya. Harus sangat teliti. Karena satu kesalahan dari ketikan gitu ya, salah satu huruf saja, nah itu benar-benar nggak bisa, benar-benar nggak bisa membuat kita tuh bagus gitu ya, atau hasilnya nggak bakal keluar. Oke, di sini udah ketemu ya, time dan juga lengthnya itu berapa. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah sebuah tabel ya. Ini karena tadi masih acak, dan sekarang kita buat um, sebuah fungsi noise, yang dimana fungsi itu untuk mengukur bahwasanya kita punya noise itu berapa. Jadi kita buat for kemudian for itu sama dengan PD, data frame data. Karena nama kita di atas, di sebelah sini, namanya data, gitu ya. Maka kita di bawah namanya juga harus data. Oke, sini baru kita buat data clean atau kita buat mungkin ke data clean itu kita buat di for it.
euphoric, terus juga di sini apa, euphoric, terus juga like sini, pokoknya semua tulisannya itu harus sama teman. Kita buat data clean. Data cleannya kalau misalnya em, kurang kurang dari 170, maka itu data clean. Dan data noise berarti adalah kalau misalnya lebih, ke copy aja. Nah, kita copy. Lain kalau misalnya em, lebih lebih dari 170, maka dia akan diketikkan atau dikategorikan data noise atau sebuah noise data. Nah, di sini serah. Nah, di sini harus ada X, teman-teman. X sama dengan data clean. Data cleannya time time values values dari shape. Nah, values dari shape-nya itu 1,1. Nah, di sini ini sama dengan data clean. Di sini data clean. Di sini sama values reshape min satu satu, sorry satu, min satu satu. Oke, values reshape min satu satu. Nah, terus kita buat d sama dengan d copy. Biar gak lama ya, d copy. Nah, terus habis itu kita buat g sama dengan n per column. Ini tidak boleh salah ya teman-teman ya, karena untuk kesalahan saja nggak bakal bisa di ini, nggak bakal bisa diplot oleh Jupyternya ataupun NumPy ataupun Python. Dia sebenarnya NP column stack X NPI NP ones X ya. Sudah benar. Terus kita kita buat residual. Terus ada S, ada rank, kita buat S. Nah, ini S sama dengan NP link up, NP link up. Kita buat di square. Coba kita buat di square Y, Y juga font teman-teman. Nah, oke, di sini udah sebuah. Terus kita buat slope, intercept. Kita gabung aja nggak teman? Juga bisa kok. Nah, intercept ini kan M 0 ya. M 00. Oh, salah. 0 0. And then di sini untuk eh, itu tadi slope ya, M 00, dan juga intercept ini M 1 M 1 0. Ya. Nah, terus kita buat slope, kita juga buat error ya. Kita buat error, kita buat plot aja, nanti dia bisa plot. Terus residual, kita buat residual. Oke, residual 0. If then residualsnya lebih besar daripada 0 atas 0. Oke, kita buat VLT sketcher. Nah, yang sekarang kita buat VLT sketcher, teman. Dimana VLT sketcher ini, kalau misalnya kita mau buat dia itu data yang noise atau data yang clean itu nanti markernya itu seperti apa? Kan ini kotak ya. Kita tahu sini itu, nah kotak kan. Nah, nanti kita bisa buatnya itu kayak segitiga atau apa lagi gitu, terserah. Ya. Kita sketcher, sini data clean, data clean dari time, data clean dari lengthnya teman, lengthnya. Terus kita buat dia hmm, colornya. Colornya itu aku mau yang clean, red aja nggak apa. Terus marker di sini bebas teman-teman, kalian markernya mau apa juga. Ya, ini markernya square aja. Kita buat langsung label. Labelnya adalah observed data
Sekarang kita buat healthy sketcher yang kedua untuk yang noise. Nah, color green ini nanti menandakan bahwasanya em, yang noise, data noise kita berwarna bermarker atau berbentuk X dengan warna hijau. Di sini noise data yang lebih dari 170. Nah, maka nanti di sini kita buat untuk data title-nya. em, kita pakai ini aja ya. Oke, kita ngupload pakai ini aja. Kita paste hubung. Dan di sini kita bisa membedakan noise filter, noise filter 15 saja, nggak apa. Habis itu setelah ini em, ininya nggak usah ya, teman-teman. Label ini juga nggak usah. Oke, langsung kita PLT legend dan kita lihat ke invalid syntax. Oh, saya lupa di sini ya. Saya lupa menuliskan kayak di sini ya nol. Tuh, nol. Oke, coba. Di sini data California yang biasa. Kita nggak tahu ya noise-nya atau apa gitu. Dan di sini ya, belum ada datanya ya. Oke, kita coba lihat lagi. Itu ada kesalahan, kita plot lagi dan kita lihat hasilnya. Boom. Oke, jadi aduh. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita punya data measurement of grid rates on Northern California Faults, patahan California di California dengan noise filter atau dengan noise yang telah terfilter gitu ya. Dimana yang X ini menandakan di situ data noise-nya, sedangkan em, sedangkan yang merah adalah data bersihnya. Sini juga ada judulnya juga OLS, garis biru menandakan OLS, dan garis hitam menandakan WLS atau weighted least square yang telah kita buat bobotnya menjadi lebih besar daripada yang biasa. Nah, seperti kita hapus ini data-data teman. Oke, data data problem. Nah, itu kan tadi masih nggak kelihatan teman ya. Ini garis biru yang mana, WLS-nya sama garis biru kayaknya sama aja. Terus kita buat apa? Buat codingan panjang-panjang. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat 0,0 0,1, bobotnya 0,1. Nah, kita bisa merubahnya. Atau di sini aku telah mencatat bahwasanya bobot noise yang itu ada di 6,6, ada di 6,6. Kita copy aja. Oh, salah. Nah, nah, kita copy dan kita paste. Nah, di sini sebagai contoh ini aku buat data aja dari data noise yang banyak. Kita buat ini 67, 67 sama di sini 17. Ada di data 17 ya. Ada data 17. Terus juga ada di data 26. Jangan. Sorry, ini bukan 67 teman-teman. Ini 29. Oke. Nah, kita running lagi. Nah, kalau misalnya kita running, maka nanti hasil garisnya atau hasil garis WLS akan lebih pas gitu. Nah, ini kita bisa melihat ya, biru di sini. Memang ini telah diberikan weighted loss 0 sebesar 0,1. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti berubah weighted-nya atau menambah bobotnya atau membobotkan semua noise filter ini menjadi lebih kecil dari observed data yang clean, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang signifikan, bukan yang setipis ini gitu teman. Oke, segini dulu penjelasan tentang weighted least square-nya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Bye bye.